Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maka saya Kang Abu walaupun telat sedikit, maklum hujan dan macet di mana-mana. Hari ini kita punya judul hakikat kurbannya, karena udah mau Idul Adha. Tulisan tadi saya baru kirim karena memang baru diterima. Jadi maaf kalau belum sempat baca, nggak apa-apa. Kalau udah dengerin, rasanya abis itu kalau baca enak banget. Karena sekarang akhir-akhir ini aku lihat Kang Abu sekarang lagi rajin nulis. Kalau ngikutin di Instagramnya sekarang banyak cerita-cerita yang sangat menarik. Di IG. Ayo. Namanya Abu Malu kan? Iya. Namanya Abu Malu. Nggak Balik mungkin dong. Abu-Abu. Oh iya. Tapi Dan seperti biasa kan selalu ada rekamannya ya. Jadi kalau yang nggak hadir pun bisa selain baca, lihat rekamannya. Nanti minta linknya ya. Abis ini kata Nyonya Rumah, kita ber-HBH, bersalaman, baru makan siang. Oke. Kalau gitu saya persilahkan hakikat kurban bersama Kang Abu. Oke. Ya tepuk tangan juga buat MC ya. Soalnya MC itu kasihan jarang dikasih tepuk tangan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kajian Tarki ini yang alhamdulillah udah berapa lama ya, Bu? Ini kajian udah berapa lama? Bukan, maksudnya udah dari tahun berapa gitu kumpul-kumpul ngaji gitu. Oh, tahun lalu ya. Enggak. Udah. Enggak, dari awal. Oh, dari 2013 ya. Oke, berarti hampir 12 tahun ya. Iya. Loh, bener nggak? Iya. Jadi ibu-ibu ngaji 12 tahun, betul? Ya, tapi bahasnya itu lagi ya. Itu maksudnya mau ngomong ke situ sih gitu. Iya, 2013 tuh, alhamdulillah. Yang pasti semangatnya luar biasa, terus mau belajar, membuka pikiran, membuka hati yang saya rasa kita hidup ini dinamis ya. Setiap jam adalah jam pelajaran, tempat belajar, semua pun yang datang ke kita pasti mengajarkan sesuatu. Kita wabil khusus berterima kasih kepada Sahibul Bait untuk menyediakan tempatnya untuk kita sama-sama belajar. Boleh tepuk tangan dulu dong buat untuk Sahibul Baitnya, hatur nuhun, terima kasih. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh Nabi dan Rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sehat semua ya? Alhamdulillah. Udah breakfast? Udah, oke. Aman ya? Karena kalau perut tentram, belajar asik gitu. Kalau perutnya nggak oke, belajar nggak oke. Baik, sebelum kita mulai ada baiknya kita hening dulu. Siapa tahu pikirannya lagi di tempat lain gitu ya, lagi depan belakang gitu. Tapi supaya kita bisa fokus, kita santai dan rileks, mari kita hening sejenak. Wabil khusus kita hari ini bangun pagi bisa menikmati hidup, bersyukur, bisa bernafas, sababiyah dilahirkan. Dan dilahirkan ini tidak mungkin kalau tidak ada ibu bapak kita. Jadi kita doa dulu untuk ibu bapak kita khususnya, untuk siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita dan siapapun yang sedang sakit dalam keadaan musibah. Wabil khusus pagi hari ini kita bermunajat agar sama-sama dimudahkan untuk mendapatkan aliran kesadaran, kepahaman dan hikmah. Santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin.
Terima kasih ibu-ibu, semoga udah hadir utuh di sini saat ini. Saya meskipun udah beberapa kali mau disclaimer, saya bukan mau menceramahi ibu-ibu, bukan mau ngasih tausiah, bukan mau ngajarin, tapi kita belajar bareng. Setuju? Setuju ya? Karena belajar bareng berarti kita sesama murid yang lagi belajar, itu intinya. Oke. Saya di request kemarin karena kita mau Idul Adha, jadi kita akan bicara tentang hakikat ya. Makanya tulisan itu tadi saya bikin pagi-pagi, kayaknya kalau ditulis untuk jadi bahan dibaca ulang-ulang bagus gitu, dengan satu alasan kuat supaya nanti nggak lupa lagi gitu ya. Jadi saya udah bikinin tulisannya, jadi nanti ibu-ibu tinggal baca ulang, ini pendalamannya gitu. Oke? Kita bicara tentang hakikat. Hakikat itu esensi. Oke, dalam konteks di mana kita sebut Idul Adha. Adha itu artinya pengorbanan, makanya sering dengar kata-kata melalui Idul Kurban atau Hari Raya Kurban. Oke, saya mau nanya dulu sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau dengar kata kurban, ting yang kepikiran apa? Kambing, sapi gitu ya. Nah, ada nggak begitu dengar kata kurban, ting yang kepikiran langsung dirinya? Ada nggak? Enggak. Ya, jarang ya. Kenapa? Karena kurban ini identik dengan sapi dan kambing. Identiknya begitu. Sehingga kalau kita mengidentifikasi, ingat ya, identifikasi itu membatasi bahwa kurban pokoknya motong sapi, motong kambing aja. Ya. Kurban yang memotong sapi, memotong kambing itu konteksnya syariat atau ritual. Oke? Tapi kita mau bicara dalam konteks yang namanya hakikat. Kenapa? Mau orang motong sapinya 10, kambingnya 100, belum tentu dia lagi berkurban, belum tentu. Sip ya? Karena kurban itu bukan kegiatan motong sapi, bukan. Karena kurban itu secara bahasa artinya dekat. Dekat. Makanya nanti satu akar kata dengan qorib. Makanya ibu-ibu kalau curhat pasti sama sahabat karib. Betul? Kalau sama orang yang baru kenal tiba-tiba curhat kan aneh. Tapi kalau udah dekat ngomongnya lebih enak gak? Enak. Berarti kurban itu adalah dekat. Alat kalau ngomongin dekat nanti ujungnya kemana? Mendekatkan kepada Allah. Sip ya? Oke? Aduh lemas gini ibu-ibu, oke nggak ini? Ini gloomy gitu ya, jadi aduh memang dapat ya. Oke, supaya nanti kita nggak hanya kurban sapi, bukan. Karena subjek utama dalam kurban bukan sapinya tapi dirimu gitu. Ya. Karena nanti akan ngerti banget loh bahwa bukan darah dan dagingnya yang mencapai aku, tapi ketakwaanmu. Jadi apalagi kalau ini dilakukan hanya bentuk yang namanya tradisi gitu. Udahlah, yang lain juga gitu, ikut. Nanti alasannya kenapa kamu kurban? Aduh malu dong kalau nggak dilihat sama tetangga. Gitu urusannya. Loh bisa nggak? Bisa. Karena hari ini tetangga bisa nyimpen atau bisa mengontrol remote control apa yang kita lakukan loh. Hari ini orang lain yang bisa menentukan apa yang kita lakukan. Akhirnya apa? Kita melakukan bukan karena kepahaman, tapi karena keharusan yang dituntut oleh sosial misalnya. Yang bahaya lagi, tanpa pengetahuan. Kalau melakukan tanpa pengetahuan, akhirnya apa? Ikut, ya udah yang lain gini. Sampai nanti pada ujungnya, emang kenapa sih kambing dan sapi? Jawabannya rata-rata bu, wallahu alam, bisa kuap, udah aja. Udah dari dulu juga gitu. Tapi kalau mau di level itu boleh nggak? Boleh-boleh aja sih, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau kita tidak bertanya lebih dalam lagi, makanya why itu penting banget nih. Karena tanpa why nggak akan ada kurban sekarang. Tanpa why nggak akan ada cerita ini semua gitu. Oke ya, sip ya. Jadi hari ini kita akan ngomongin kurban, tapi bukan ngomongin sapi, bukan ngomongin kambing, bukan itu.
Dongeng sapi kambing mah di ceramah-ceramah banyak, Bu. Udahlah, dengerin ceramah itu aja. Tapi hari ini kita akan bicara tentang yang namanya hakikat. Sip? Bu, kita pemanasan dulu ya. Belum mulai nih, belum. Warming up dulu. Supaya tuning frekuensinya kita kalibrasi dulu. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, segala bentuk yang kita lakukan pasti ada contohnya nggak? Pasti nggak? Iya. Makanya rumus hidup itu ATM. Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Berarti pasti ada example. Nah, dalam tradisi agama, example itu diutuslah para nabi dan rasul. Ya, ada pengutusan tuh supaya menjadi contoh. Nah, sekarang pertanyaannya, kurban itu erat sekali hubungannya dengan siapa? Kalau dengan konteksnya contoh, Ibrahim. Betul nggak? Berarti dia erat sekali dengan konteks yang namanya Ibrahim. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu. Di akhir sholat, nama Ibrahim selalu dibawa nggak? Dibawa? Pernah nggak Wai bertanya, kenapa yang dibawanya nama Ibrahim? Pernah nggak nanya gitu? Ya, itu tipikal jawaban baby boomers gitu, nggak apa-apa sih, ya udahlah gitu. Ya, betul, jujur. Tapi itu akan berbeda kalau ibu-ibu punya cucu, nggak bisa gitu sekarang. Pasti satu saat akan ada pertanyaan yang aneh-aneh, pasti. Nanti kalau neneknya ditanya, nek kenapa waktu sholat itu terakhirnya Ibrahim? Ibu mau jawab apa? Udah dari sananya gitu. Dan itu jawaban yang gak asik buat mereka. Serius. Jawaban yang gak logik buat mereka. Ini berarti dari sananya ya. Dari sananya ya. Makanya saya sering cerita ya, Bu. Maaf ya, Gen Z sekarang kalau dengar pengajian malas, Bu. Serius, malas ngaji. Kenapa coba? Ngelihat ibunya rajin ngaji aja kelakuannya kayak gitu. Ayo, nyokap gua juga gini kok gitu. Iya. Jadi kayaknya gitu. Kalau ngomongin relevansi gitu intinya. Ya, oke. Sip ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau di At-Tahiyat ini Ibrahim dibawa, berarti ada sesuatu yang something spesial nggak kira-kira? Iya dong. Coba kita renungin, kenapa nggak Isa? Lebih dekat dari Muhammad. Kenapa nggak Musa? Betul nggak? Ten Commandment. Kenapa nggak Adam? Coba tanggung. Best of the best. Kan sekarang ada yang ngomong karena Ibrahim adalah bapaknya para nabi, betul? Ya. Adam engkongnya lebih tua lagi. Benar nggak ini? Iya. Berarti ada something why kenapa ini ada gitu. Dan ya balik lagi ya. Manusia itu ada sistem 1, sistem 2. Sistem 1 itu mikir, sistem 2 itu ngikutin. Ngikutin belum tentu mikir. Makanya orang yang ikut-ikutan pikirannya jarang dipakai, Bu. Udah aja. Pokoknya gitu. Padahal salah satu kualitas manusia diberikan sama Allah yang namanya akal. Berarti kalau nggak pernah ada why, akal dipakai nggak? Enggak. Akhirnya motong nggak ngerti, umroh nggak ngerti, haji nggak ngerti. Udah aja. Berantem mulu kerjaannya. Misalnya. Sip ya? Nah, berarti kalau ngomongin hakikat, perlu menggunakan akal. Makanya saya banyak nanya. Saya nggak mau ngedongeng, Bu. Kalau ngedongeng akal nggak dipakai. Oh iya, amin. Udah aja. Pulang nggak ngerti apa-apa gitu. Sip ya? Berarti tidak menggugah siapapun untuk berpikir. Karena fungsi akal inilah nanti yang akan benar-benar. Kalau orang nggak punya akal nggak bisa kurban, udah gitu aja bahasa gampangnya. Sip? Oke? Oke, nah saya mau bagi dua dulu nih, ya, untuk pengetahuan. Ada simbol, ada fungsi. Ada apa? Simbol, ada ada nama, ada qualities. Qualities teh apa ya? Value, biar gampang, kualitas. Gula nama bukan?
Gula nama bukan? Kualitasnya apa? Nasib, mantap. Top. Berarti ada nama, ada kualitas, ada simbol, ada fungsi. Sekarang saya tanya, merujuk ke surat 12 ayat 111, tuh 12 ayat 111, ibu-ibu pernah dengar kalau anak pengen ganteng baca surat apa? Yusuf. Ada nggak yang baca surat Yusuf tapi nggak ganteng-ganteng amat? Ada nggak? Atau sebaliknya, nggak baca Yusuf tapi ganteng, ada nggak? Ya kan kita tuh kadang-kadang pokoknya ganteng Yusuf. Ini udah, kita tuh ngomongnya fadilah mulu. Ya transaksi terus gitu sama Tuhan gitu kira-kira. Nah, di surat Yusuf ayat paling terakhir tuh dekat 13 Ar-Ra'd ada statement yang menarik. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tapi pelajaran untuk orang-orang yang beriman yang menggunakan akal. Sip ya? Berarti kalau Al-Quran bukan dongeng, berarti di dalamnya penuh dengan value nggak? Di dalamnya penuh dengan value nggak? Iya, berarti bukan sekedar ngedongengin, tapi kita mengambil value. Nah, saya sengaja Bu, di tulisan yang tadi saya bikin tadi pagi, saya mengambil dari dua perspektif. Satu, Ibnu Arabi, yang kedua Mullah Sadra. Saya ngambil dua dulu ini supaya gampang. Nggak gampang sih, paling gampang. Tapi kita pelan-pelan. Nah, sekarang saya mau nanya, orang yang namanya soleh, kelakuannya pasti soleh nggak? Hah? Orang yang namanya bijak, mas bijak, kelakuannya pasti bijak nggak? Berarti nama belum tentu sesuai dengan qualities atau value. Oke sampai sini? Sip? Nah, sekarang saya mau nanya, kira-kira Ibrahim ini lagi ngomongin nama atau kualitas? Pinter ibu-ibu, mantap. Berarti lagi nggak ngomongin tentang personnya. Betul nggak? Berarti lagi bicara tentang quality, tentang function, di mana Allahumma sholli ala Muhammad simbol atau fungsi? Muhammad itu nama atau kualitas? Tadi pintar sekarang nggak lagi kok, gimana sih? Ulang dulu. Muhammad itu nama atau gelar? Nah, mulai. Lah, namanya tuh Ahmad bin Abdullah. Ibu kok baru tahu sih gimana? Lah, nama lahirnya Nabi Muhammad Ahmad bin Abdullah. Berarti namanya siapa? Ahmad. Oh nggak, ya nggak apa-apa kalau nggak tahu. Oke? Oke? Waktu lahir langsung Muhammad nggak namanya? Belum. Lahir itu namanya Ahmad. Setelah beliau melakukan perjalanan 40 tahun, baru dikasih gelar namanya Muhammad. Setelah kena dia. Jadi Muhammad itu person atau qualities? Sih mantap. Oh gitu. Aduh, ibu kemana aja? Ya. Oh baru lahir. Berapa tahun Bu? Mau 70 tahun. Alhamdulillah. Daripada nggak tahu sama sekali. Iya. Iya betul, nggak apa-apa. Makanya saya mau nanya, kalau bersaksi harus menyaksikan nggak? Iya dong. Makanya saat bersaksi kata-katanya Muhammad bukan Ahmad. Iya. Jadi, ini berarti harus didalemin dulu nih, supaya Berarti sekarang saya tanya, begitu ngomong Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim, itu lagi ngomongin person atau qualities? That's it. Supaya aku pun memiliki kualitas seperti itu. Nah sekarang orang ngomong Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tapi perilakunya Nabi Muhammad nggak diikutin. Paham nggak?
Pernah dengar sholawat nggak? Tiap hari, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad. Tapi pelit habis sholawat. Berarti dia sholawat nggak? Enggak. Mengucapkan kata-kata Nabi Muhammad. Tapi kualitasnya nggak mampir gitu. Dan mengikuti Nabi Muhammad bukan ngikutin pakai gamisnya, bukan. Bukan hanya itu, tetapi mengikuti bagaimana dia memperlakukan orang lain. Mengikuti bagaimana memaafkan orang yang membenci dia. Mengikuti bagaimana dia memperlakukan siapapun itu. Berarti kata kuncinya semua ini berbicara tentang kualitas. Makanya Nabi Muhammad diutus untuk memperbaiki akhlak. Bukan disuruh bikin geng baru, bukan Bu. Bukan disuruh bikin tribe baru, bukan. Tapi untuk memperbaiki konteksnya yang disebut dengan yang namanya akhlak. Sampai sini oke? Oke? Saya sebelum S1 cuman punya nama Abu. Setelah diwisuda ada sarjana ekonomi. Berarti sarjana ekonomi nama saya, gelar saya. Nah, kualitas bukan? Yes. Begitu lulus S2 baru ada MBA. Sebelumnya nggak ada. Jadi begitu lahir saya udah MBA nggak kira-kira? Nah, gitu. Sip. Gimana, Bu? Kalau ngomong marlonya nanti panjang ceritanya, Bu. Ini mah contoh-contoh. Paham ya? Dapat ya? Nah, sekarang kalau gitu, berarti kalau ngomongin Ibrahim di sini, kenapa Ibrahim? Jadi gini, ada Ibrahim secara sosok, person, ada Ibrahim secara value, atau ini nanti kualitas akhlak. Sip ya. Kalau kita bicara dalam konteks nanti mungkin masih lama lah ya. Semua para nabi dan rasul itu function, Bu. Function. Makanya di Quran paling banyak cerita siapa coba? Cuman 2. Ibrahim dan Musa. Bukan Muhammad. Muhammad mah dikit, kan nyampenya sama dia. Berarti kisah di Quran yang paling banyak kisahnya siapa? Ibrahim dan Musa. Berarti Ibrahim ngomongin kualitas bukan? Musa ngomongin kualitas bukan? Iya. Jadi kalau saya mau pakai bahasa gampangnya ya, supaya to the point aja. Musa itu simbol dari intelektual, IQ. Kalau nggak mikir, nggak bisa. Makanya Musa selalu didampingi Harun nggak? Iya, Harun itu EQ. Nah, Ibrahim itu adalah SQ-nya. Makanya Ibrahim dijadikan puncak dari puncak dari puncak. Makanya nanti Ibrahim ini adalah puncak dari konteksnya, di mana kualitas yang benar-benar dalam tanda petik mewakili Allah itu sendiri. Nah, dari Adam sampai Isa dibungkus namanya terpuji, itu disebut Muhammad gitu kira-kira. Ininya ada, semuanya ada, bungkusan besarnya namanya Muhammad. Jadi Muhammad itu udah the latest semuanya gitu. Berarti Muhammad punya IQ nggak? Muhammad punya EQ nggak? Muhammad punya SQ nggak? Nah, kelengkapannya semuanya namanya Muhammad. Paham? Berarti kalau nggak pakai Musa, nggak pakai, makanya sok ibu cek di cerita-cerita Quran. Musa selalu bahasanya pertanyaan. Pernah dengar nggak Musa ketemu Khidir? Nanti kita bahas ya. Dia nanya, kenapa? Karena inteleknya berfungsi di situ. Jadi Bu, maaf ya, kalau hidup nggak pakai intelek berpikir dan akal, nggak akan bisa konteksnya dalam konteks mendekati Tuhan gitu. Pun di satu titik nanti ini dilepasin, masuknya ke dalam konteks yang namanya rasa gitu misalnya. Sampai sini oke dulu? Makanya itu artinya sumber, rahim itu artinya kasih sayang. Kalau kamu sudah bernaung dalam sumber kasih sayang, kamu sudah memiliki puncak dari semua value. Makanya nanti ada yang namanya makom Ibrahim. Pernah dengar nggak? Itu bukan tempat kuburannya Ibrahim, bukan. Makom itu artinya
level. Kamu sudah pada level yang namanya Ibrahim. Kalau mau boleh pakai bahasa gampangnya, level Ibrahim itu adalah level yang sudah bijaksana. Level tertinggi gitu. Makanya nanti di Quran dikatakan bahwa Ibrahim menjadi kesayangannya Allah. Contoh, kita buka ya. Ibu sampai sini oke? Kita bahas-bahas fundamentalnya dulu boleh ya? Supaya nanti ngerti Ismail itu apa, nyembelih itu apa. Jangan sampai bahwa oh dulu Ibrahim bawa golok nyembelih Ismail. Bukan. Ya meskipun dongengnya gitu nggak apa-apa sih gitu. Kan kita ngomongin hakikat nih. Berarti kita perlu meneladani Ibrahim nggak? Berarti kita perlu menyembelih Ismail nggak? Kan Ibrahim nyembelih Ismail kan? Tapi kita ngomong tidak dalam konteks yang namanya hanya simbol tapi kualitas. Nanti kita ngerti. Karena kalau nggak nyembelih Ismail, dia tidak akan menjadi seperti itu gitu kira-kira. Sip ya? Bu saya mau nanya, mohon maaf ya. Begitu seseorang lahir langsung soleh nggak? Perlu ada pembelajaran hidup dulu nggak? Iya. Proses. Oke? Sip ya? Yuk kita buka. Surat 4 ayat 125. 4 itu An-Nisa ayat 125. Saya bacain full ya, karena ini penting banget. Bu yang nggak full nanti ibu PR di rumah ya, nanti saya tulis di sini. Kalau PR dibuka loh ya. Tapi dibukanya jangan semenit sebelum pengajian, hati-hati. Ntar lupa lagi. Surat 4 An-Nisa ayat 125. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ahsanuddin mimman aslama. Dan siapakah yang lebih baik? Din itu sebetulnya perilakunya. Din itu sebetulnya kesadarannya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya? Di sini diterjemahkan agama, nggak apa-apa ya. Tapi nanti kita ngerti bahwa agama itu esensinya adalah akhlak, bukan label. Oke? Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Mengikuti apa? Agama Berarti ini lagi ngomongin identitas atau value? Berarti Ibrahim ini lagi ngomongin KTP-nya Ibrahim atau perilakunya Ibrahim? Mantap. Stop. Terus kalimat menarik berikutnya adalah, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Menjadi apa? Kesayangannya. Mengambil siapa di sini? Ini kira-kira lagi ngomongin orang atau kualitasnya? Mantap. Kalau yang terkemuka dunia akhirat siapa, Bu? Terkemuka dunia akhirat siapa? Yang disebut di Quran. Nah ini kalau ngaji hatam mulu nggak paham kan bahaya ya. Bunyi mulu. Nih. Ya, ingat ya. Kita mulai kalau di Quran ada nama-nama, jangan cuma ngomongin person tapi bicara tentang value. Sip, mantap. Supaya nanti nggak berantem mulu gitu. Contoh. Ini pengetahuan. Surat Al-Imran ayat 45. Surat 3. 3 ayat. Bu, saya kalau ngomong Quran pakai angka nggak apa-apa ya? Nah, soalnya kalau saya ngomong, misalnya Al-Jatsiyah ayat 20, pusing, Al-Jatsiyah surat keberapa? Nyarinya lama banget gitu. Makanya saya pakai kayak kode nomor gitu, ya. 3 surat 3 ayat 45. Oke. Di sini ada kata-kata izkola dan ingatlah, gitu ya. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Seorang apa? Dan termasuk orang-orang yang didekatkan, muqarrabin. Berarti Isa sama Quran disebut terdekat nggak? Didekatkan nggak? Terkemuka nggak? Tapi ini lagi ngomongin sosoknya atau value-nya? Mantap, udah itu dulu aja. Isa. Tapi sementara kebanyakan ngomong ketika Isa kayak gini nih.
ngomongin identitasnya. Padahal dalam perspektif yang kita pelajari hari ini, Nabi dan Rasul nama-namanya bukan hanya person tapi fungsi. Oke? Sip? Nanti ngerti Bu? Jadi nanti Ibrahim itu wisdom, Musa itu logic thinking, berpikir, Isa itu artinya compassion, kasih sayang yang mendalam. Idris artinya belajar, Hud artinya petunjuk, Ismail artinya mau dengar, Ishak artinya mau memfilter. Ini semua sebenarnya lagi berbicara tentang kualitas. Cuman sekarang kita taunya kan dongeng-dongengnya doang gitu. Ya. Nah, sampai sini oke? Aduh, diam-diam ini ibu-ibu, oke nggak ini? Oke, sip. Belajar mikir, bagus ya. Nah, mikir tapi kayak mukanya tuh bingung gitu. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Pakai akal ya. Sip ya. Jadi kebayang nggak? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Berarti pertanyaannya yang jadi rujukan semuanya Ibrahim ini nggak sebenarnya? Iya. Sok, bukan supaya saya yang bukan baca, ada yang bawa Quran nggak di handphonenya? 16 120. Sok ibu buka dulu. 16 surat apa Bu? Iya. Hah? An-Nahl. B. 120. Lebah. Surat 16 ayat 120. Coba. Ada? Silakan. Oke. 16 120. Oke, terus? Sesungguhnya Ibrahim adalah imam atau sosok anutan yang patut kepada Allah, hanif dan bukan termasuk orang-orang musyrik. Berarti pertanyaannya value atau person? Lanjut. Berikutnya 121-nya. 121. Ibrahim bersyukur atas nikmat-nikmatnya dan Allah telah memilih serta menunjukinya ke jalan yang lurus. Sip. Lanjut. 122. Kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang saleh. Sip. Terus. Kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif. Jadi disuruh ngikutin siapa? Iya, makanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Karena Muhammad disuruh mengikuti Sip. Ibrahim. Oke. Paham Bu? Ini tiap hari dibaca nggak? Iya. Waktu itu jadi dibaca ngerti nggak? Iya. Jadi wajar nggak orang yang habis sholat tetap korupsi? Habis sholat tetap ngegibah? Iya, orang nggak ngerti gini-gininya kok gitu. Jadi tidak kontemplatif gitu kira-kira. Sip? Oke? Sekarang pertanyaannya, berarti untuk mencapai makom Ibrahim itu langsung nggak? Nggak bisa. Proses, karena semuanya konteksnya pasti titik startnya sama-sama di level 0. Sip ya? Sekarang saya tanya Bu, kalau ada kata-kata aku memilih Ibrahim menjadi kesayanganku, ada kata-kata memilih, berarti siapapun itu terpilih nggak? Iya dong, di antara semuanya. Berarti yang namanya terpilih, dia terseleksi nggak? Iya. Apa seleksinya kira-kira? Pasti seleksinya dalam tanda petik, soal-soal, kalau boleh pakai bahasa yang sederhana, pasti seleksinya disebut yang namanya ujian gitu. Sip? Berarti bukan Allah sih. Berarti ujian itu ada untuk apa buat kita? Untuk terseleksi. Nah, mau ke makom Ibrahim atau enggak gitu.
Berarti setiap ujian yang datang ke kehidupan kita sebetulnya tempat di mana kawah candra di muka untuk menaikkan value. Ibu-ibu kalau nggak diuji nggak akan ada di kelas ini sekarang. Kalau nggak diuji nggak akan punya level ini sekarang. Kenapa? Semuanya pasti tahapan-tahapan untuk mencapai nanti puncak value tertinggi. Sumber rahim, itulah yang disebut langsung konteksnya adalah dekat dengan Allah gitu. Sampai sini oke? Oke? Ini dulu saya punya pertanyaan nakal, Bu. Kenapa nggak Adam? Kenapa nggak Adam? Karena Adam prototype disuruh jangan makan buah, dimakan sama dia. Against the rule. Ya wajar namanya juga prototype. Paham nggak? Berarti Ibrahim belajar sama Adam nggak? Berarti ilmunya Ibrahim sama ilmunya Adam beda nggak? Beda. Kenapa? Karena Ibrahim belajar kepada Adam. Oh, nenek moyangku disuruh nggak makan. Aku nggak gitu gitu loh, Bu. Paham? Clear? Berarti ini gradasinya naik terus nggak? Sampai nanti di Isa di sini. Dan semua numpleknya di mana? Jadi Adam sampai Isa adanya di kualitasnya ada di Muhammad. Paham sampai sini? Sip? Clear? Tujuan kunci utamanya adalah close to God. Makanya close to God itu artinya kurban. Jadi nanti close to God terus apa? Motong sapi. Nah, aneh kalau nggak ngerti gini-gininya, motong aja. Tapi belum tentu dirinya naik levelnya menuju levelnya Ibrahim. Paham? Oke dulu nih fundamentalnya. Bu, kita bahas ini nggak bisa satu pertemuan, nggak apa-apa ya. Ini karena nanti nyambung sama Idul Adha, nyambung sama penyembelihan, nyambung sama haji. Cuman di Indonesia dan sekitarnya yang gelarnya ada pulang dari sana haji gitu. Dan sebelum pulang nggak ada gelar, pulang ada gelar, begitu pulang gelarnya nggak dipanggil, nggak mau noleh sekarang gitu. Sok saya mau nanya, Nabi Muhammad ada gelar hajinya nggak? Sok Haji Muhammad SAW, nggak ada, Bu. Betul nggak? Nah maksud saya supaya nggak muter-muter hanya di wilayah ritualnya. Pun sapi dan kambing perlu, pergi ke sana perlu. Tapi kalau itu dilakukan nggak pakai fundamental ini, mau gimana pun nggak akan pernah bisa nyampe gitu. Makanya inti dari cerita yang paling paripurna namanya haji, urusannya cuma segitiga: Ibrahim, Siti Hajar, Ismail. Makanya ada makom Ibrahim, ada Hajar Aswad, ada Hijir Ismail. Udah gitu aja. Berarti kan point of view-nya nanti ke sini semua gitu. Makanya Muhammad disuruh ngikutin Ibrahim. Tapi sekarang kita ngerti bukan personnya gitu loh, Bu. Bukan personnya aja gitu. Tapi qualities, value. Sip? Oke? Berarti waktu bersolawat value-nya nggak yang ditingkatkan? Iya dong. Berarti kalau kita ngomongin simbolnya boleh sebut nama masing-masing nggak? Kan ini nama kita. Kita belajar mengikuti makomnya supaya nanti lengkap menjadi makomnya Muhammad. Makanya sholawat terus. Ini ongoing proses gitu kira-kira. Oke? Sip? Berarti haji itu jembatan bukan? Kurban, motong sapi jembatan bukan? Semuanya alat untuk mendekatkan, alat. Karena yang menggunakan alat belum tentu dekat, belum tentu. Oke? Paham? Atau puyeng? Sip ya, pelan-pelan ya. Karena kalau fundamental ininya udah oke, nanti bahas kemana-mana enak, Bu. Belum. 18 ayat 54 misalnya Quran selalu mengatakan Al-Quran itu adalah perumpamaan.
Surat 2 ayat 25, 26, perumpamaan. Gitu. Ya. Artinya apa? Di sini banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang perlu kita renungkan, yang kita akan bisa relevansikan dengan kehidupan saat ini. Sampai sini oke? Oke? Oke, kalau ibu-ibu sampai sini oke. Yuk, baru kita mulai. Bismillah. Mulai ya. Kok nggak semangat gini sih? Mulai mikir. Ya nggak apa-apa. Ntar saya cek dulu ini online aman nggak ya? Aman ya. Link, nah di sini saya kasih linknya ya. Oke. Kita ngomong Ibrahim dulu boleh ya? Kira-kira begitu brojol langsung bijaksana kayak yang diceritain nggak? Enggak lah. Kayak kita. Bener Bu? Ya kayak kita aja. Iya. Kan ibu-ibu kalau mungkin dulu zaman Ibrahim taklim ke sini gitu. Belajar kan gitu. Konteksnya adalah belajar gitu, ya. Nah, saya mau meng-highlight dulu yang ini jarang banget dibahas masalahnya. Supaya nanti kita ngerti kenapa pentingnya akal. Ya, kalau akal nggak dipakai, susah korib aja. Makanya satu-satunya fundamental yang berbeda antara kita sama binatang karena kita menggunakan akal. Paham, Bu? Binatang itu semua langsung diremot sama Allah gitu gampangannya. Tapi manusia, Allah titipin remote-nya. Nih, kamu saya kasih remote. Makanya binatang nggak ada yang dalam tanda petik, sok, selangit, bumi, semesta selain manusia, semuanya tunduk patuh sama sistemnya Tuhan. Betul? Pernah ada matahari lagi komplain, ya Allah, aku habis diputusin pacar nih ya Allah, aku besok nggak mau terbit, ada nggak gitu matahari? Nggak ada. Betul nggak? Sip ya. Di satu sisi paradoks jadi makhluk mulia karena kenapa? Kita punya pilihan. Jadi Bu kasihan loh. Binatang tuh suka jadi korban apa ya? Ibu tahu? Maaf ya, kalau di berita-berita dasar ini penjahat. Melampiaskan hasrat kebinatangannya. Ini kalau ruda paksa ya sekarang bahasanya. Perkosa lah gitu. Diidentikan sama hasrat binatang nggak? Ih Bu, binatang kalau mau melakukan hubungan seksual ada waktunya, nggak kapan aja. Bener nggak? Kalau lagi nggak waktunya mah nggak aja udah. Dan tujuan mereka adalah reproduksi. Kan manusia dari 10 mungkin 9-nya pengen nggak jadi Bu, bener nggak? Rekreasi namanya. Bener nggak nih? Iya. Kapanpun, dimanapun, hajar, betul nggak? Iya. Bu, kalau singa makan kijang, jahat nggak? Enggak lah, karena ekosistemnya begitu. Buas nggak? Dalam mata manusia, ya. Loh, Tapi nggak buat lah, itu memang makanannya. Saya nanya, singa makan yogurt nggak? Hewan yang paling buas, daging dimakan, tumbuhan dimakan, bakteri dimakan, siapa Bu? manusia. Paham nggak maksud saya? Kita punya unlimited control. Makanya remote controlnya, kalau selain manusia, Allah sendiri yang langsung nge-direct. Tapi kamu saya titipin remote control untuk mendirect hidup. Makanya kalau dalam filosofis Jawa disebut memayu hayuning bawono. Perindahlah, percantiklah bumi yang udah indah dan cantik gitu. Jangan sampai kamu datang jadi acak-acakan gitu kira-kira. Habis gitu nyalahin binatang lagi. Jadi binatang yang paling buas di bumi ini apa namanya Bu? Mantap. Iya, apa coba? Temen aja dimakan sama dia. PMP, pren makan pren. Nah, bahaya. Paham ya? Dah. Jadi, sekarang kita lihat nih. Ceritanya ini ongoing proses dari titik start sampai qualities yang namanya makom Ibrahim. Makom apa tadi Bu? Level. Oh, saya bukan makam, beda.
Ini di dekat sini apa Jeruk Purut? Apa ini? TPU. Kalau yang di sini makom apa makam? Mantap. Kalau makam, wadah jiwa atau wadah jasad? Oh, sip, mantap. Kalau makom urusannya sama jasad sama jiwa? Sip, mantap. Berarti makom Ibrahim adalah jiwamu yang naik ke level Ibrahim. Oke? Sip. Berarti jiwa disimpan di mana? Di jasad. Oke nggak ini? TPU, tempat jasad expire. Bener nggak? Jasad tempatnya jiwa. Berarti jasad adalah tempatnya jiwa. Tempat tadi namanya makam, betul nggak? Iya. Jadi jiwa dikubur di jasad nggak? Iya dong. Nanti kalau mati jasad dikubur di makam. Nggak tahu, belum pernah. Udah jangan nanya aneh-aneh dulu, udah. Ntar saya bukan mau ke situ arahnya. Jangan nanya yang aneh-aneh. Gini. Berarti jasad itu tempat bersemayamnya jiwa. Berarti jasad adalah kuburan Berarti ketika jiwamu tidak di level Ibrahim, jiwamu penuh sedih, benci, iri, dengki, itu namanya siksa di kuburan jasad. Pernah dengar siksa kubur nggak? Berarti siksa kubur adalah ketika jiwamu tersiksa di dalam kuburan jasadmu, gitu kira-kira. Paham nggak? Ibu-ibu pernah kesal nggak? Pernah benci banget nggak? Jiwanya enak nggak? Nggak enak kan? Tersiksa nggak? Itu namanya siksa kubur. Awas jangan ke Jeruk Purut nyari siksa kubur, nggak akan ada. Suka aneh-aneh aja. Didengerin tanahnya, ada yang dipukulin nggak ya? Bukan itu poinnya. Sementara mindset umum siksa kubur terjadi di kubur karena orang lupa bahwa jasad ini juga adalah kubur bagi jiwa. Gitu. Paham? Jadi ibu waktu ngaca lagi lihat kuburan nggak? Ya Allah, ini kuburan jiwaku. Gitu. Lah benar nggak? Berarti kalau jiwanya nggak tenang, tersiksa nggak? Tersiksa nggak? Di mana? Berarti jasad adalah kuburan untuk jiwa. Kenapa saya bahas ini nanti kita ngerti. Jadi nanti, ya Allah aku takut akan siksa kubur, tapi tiap hari julid, udah kesiksa. Wah aneh, ya Allah aku gak mau tersiksa kubur, lah kamu tiap hari julid kok, gitu. Paham? Oke? Berarti sering tersiksa kubur gak? Iya lagi. Iya, kenapa tersiksa kubur? Karena tidak menyentuh makom Ibrahim. Karena kalau udah di makam Ibrahim, bebas tuh, quote and quote ya. Kenapa? Karena ini level yang dalam tanda petik the best qualities gitu. Oke? Tapi mau nyampe level makam Ibrahim, kira-kira kalau ini stage 1 sampai stage 100 harus melalui tahapan-tahapan dulu nggak? Ibu-ibu pasti cucunya main game. Setiap game, setiap stage pasti ada rajanya. Raja-raja yang harus dikalahin. Ada raja stage 1, stage 2, stage 3, gitu nggak kira-kira? Berarti perlu melalui itu nggak intinya? Yes. Oke? Dapat pola pikirnya? Make sense nggak? Make sense, Cip. Sesuatu yang make sense akan ngerti, sesuatu yang ngerti begitu dilakukan pasti nggak akan kepaksa. Kenapa? Aku ngerti masalahnya. Kenapa orang sholat Allah rakaat 2, rakaat 3 kepaksa bu? Rakaatnya aja jadi lupa. Bukan karena ngerti, berarti dia nggak enjoy. Betul nggak? Iya. Kalau kepaksa jadi aduh nggak enak gitu. Yang penting udah aja. Sok saya mau nanya, ibu kalau habis sholat nanti zuhur, lega nggak? Berarti berat waktu ngerjainnya ya, jadi lega udahnya. Lo bener nggak? Iya. Kenapa dia berat menjalankannya? Karena tidak mengerti. Udah ininya nggak dipakai nih si akal. Ingat ya, semua ritual adalah jembatan. Sip? Paham? Clear? Oke. Nah, sekarang kita dari mula banget nih. Dari awal mula. Pertanyaan.
Ibu pernah dengar kata durhaka nggak? Pernah dengar? Kira-kira kalau ingat durhaka, ting yang kepikiran ke ibu bapaknya atau ke anaknya? Ah, udah anak aja. Artinya si ibu bapaknya juga lupa bahwa dia adalah anaknya ibu bapaknya. Benar nggak? Idurhaka identik dengan anak. Betul? Betul? Anggap aja lawannya durhaka adalah soleh. Ya, lawan kata. Jadi kalau soleh ingat siapa? Orang tuanya lagi GR banget ya. Nggak, belum tentu. Sekarang saya tanya, seorang anak yang nggak ngikutin orang tuanya disebut durhaka. Betul? Kalau anak nggak mau nurut sama bapaknya disebut apa? Kalau nurut sama bapaknya disebut? Oke. Deal? Kita pakai premis ini dulu supaya gampang. Ini nggak ngomongin benar salah, tapi kita menggunakan premis supaya ngerti jalan masuknya aja. Paham? Sekarang saya tanya, Ibrahim itu anak yang soleh atau anak yang durhaka? Nah, mulai ini. Nah ya, dasar pertanyaan saya, karena saya mau ngelitnya ke sini akhirnya. Contoh, papanya Ibrahim namanya Azar. Ya papahnya. Istrinya Azar siapa, Bu? Bu Azar, udah supaya gampang ya. Serius amat sih ya. Ya. Papahnya Ibrahim namanya Azar. Melahirkan Ibrahim. Oke? Saya mau nanya. Kira-kira antara Ibrahim dan Azar memiliki perbedaan pandangan ideologis nggak? Banget, makanya Ibrahim nggak mau ngikutin berarti Ibrahim tipikal anak penurut atau pembangkang? Soleh atau durhaka? Kalau dilihat dari sini. Jadi moral story-nya adalah tidak semua orang tua layak untuk diikuti. Udah gitu aja dulu. Terbukti Ibrahim nggak mau ngikutin bapaknya kok. Paham? Sip ya? Sehingga berarti Ibrahim yang paling bermasalah adalah aku tidak mau menyembah berhala. Sok, sekarang saya nanya lagi, ibu-ibu kalau dengar kata berhala apa yang kepikiran? Patung lagi, ya udah nggak apa-apa sih lah, tulis dulu patung. Nih berhala, ada satu, banyak berhala di sini. Nih, aneh nggak Bu? Karena mindsetnya orang itu patung adalah berhala, tiap ngelihat patung berhala. Nah itu kalau nggak mau pakai karya seni, berarti salah nggak sih patung? Enggak lah. Tapi karena mindsetnya nggak pakai akal nih, ya, aduh Bu, bahas-bahas gini tuh susah loh. Ya, yang maaf banget ya, umum tuh kan ibu tahu ya, IQ rata-rata orang Indonesia itu 78,4 Bu. Jadi buat bahas-bahas gini berat gitu. Makanya lebih senang didongengin. Tapi kalau nggak dilatih nggak bisa. Makanya perlu latihan. Sekarang saya mau nanya, ya, renungkan dulu nih. Ibrahim itu sosok yang bijaksana di dalamnya pasti ada kecerdasan. Jadi di dalam Ibrahim pasti ada Musa gitu, paham? Karena Musa itu kecerdasan IQ, ada Harun EQ. Pokoknya dia komplit dalam konteks orang bijaksana pasti dalamnya cerdas, gampangannya gitu aja dulu. Sekarang saya tanya. Begitu Ibrahim disuruh nyembelih, nanti ibu akan ngerti makna berhala ya. Begitu nanti Ibrahim disuruh nyembelih berhala, Ibrahim nolak. Enggak deh, kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya nggak gitu deh. Berarti pertanyaannya, Ibrahim tidak mau melakukan sesuatu yang tidak masuk kepada akalnya dulu. Betul? Berarti Ibrahim mewarisi 100% langsung bapaknya nggak kira-kira? Enggak, karena kenapa? Dia menggunakan filter akalnya, dia nggak mau ngikutin garis keturunan yang tidak menggunakan akal. Nggak make sense awalnya dulu nih. Sip? Tapi dia jadi bertumbuh menjadi seseorang yang naik levelnya nggak?
Iya, berarti dia nggak mau ngikutin tradisi yang dia tidak paham. Jadi kalau ibu-ibu punya anak, punya cucu mulai bandel, alhamdulillah mau jadi Ibrahim. Lo betul nggak? Karena mungkin pola pikir ibu-ibu udah nggak relevan, sudut pandangnya udah nggak relevan, semuanya sudah menjadi mematung. Makanya berhala bukan patungnya, tapi pikiranmu yang mematung, yang gak pernah mau update. Gitu loh Bu. So, waktu beli patung ini dari awal, pernah gak patung ini suatu hari Jumat langsung? Pernah gak patung ini? Enggak. Dari awal beli gini aja terus. Betul? 5 tahun yang lalu gitu gak? 10 tahun yang lalu gitu gak? Berarti kalau kita pola pikirnya 5 tahun, 10 tahun, 4 tahun gak pernah berubah, berarti kita sedang menjadi patung, itulah kita sedang menjadi berhala. Gak move on, that's it. Berarti kalau orang yang menyembah berhala, open mind gak? Close mind udah pasti, narrow. Pokoknya. Makanya dia gak bisa berargumentasi, kenapa? Pokoknya, udah aja selesai. Sampai sini oke? Paham? Jadi berhala itu simbol atau fungsi? Kualitas bukan? Kualitas berarti bukan apanya tetapi berarti bukan pada patungnya tapi bagaimana kita mematung. Pokoknya dari dulu gitu aja. Nggak berubah. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Sip. Nah, lanjut ya. Ntar dulu. Ini kenapa mati ya? Taruh. Kok mati? Ntar rekamannya nggak utuh, nggak asik nih. Oke, sampai sini dapat? Dapat ya? Dah. Ibu pasti pernah dengar juga cerita, ada yang namanya berhala kecil, menengah, besar. Ya. Kalau kopi itu tall, ya pokoknya small, medium, large. Tall, grande, venti gitu misalnya. Ya. Di satu saat di tempat penyembahannya Ibrahim datang ngancurin berhala yang kecil pakai kampak. Ceritanya. Kira-kira ini kalau sekarang tuh kayak tempat beribadah lah, kayak masjid, gereja gitu kira-kira. Kira-kira penunggu sekitarnya, takmirnya, orang yang nunggunya ngambek nggak? Ngambek. Tapi Ibrahim nyimpen kampaknya di berhala yang paling gede. Paham nggak? Jadi begitu Ibrahim mau disalahin, kamu menghancurkan. Bukan saya. Itu berhala yang gede yang ngancurin. Ya nggak mungkin lah. Nah, berhala yang gede ngancurin berhala kecil aja nggak mungkin, apalagi ngurus hidup kamu gitu kira-kira. Paham nggak maksudnya? Berarti Ibrahim mau mengajak berdialektika nggak sebetulnya? Iya, maksudnya jangan ikut-ikutan sesuatu gara-gara tradisi, kamu ikut-ikutan mati-matian, tapi kamu nggak ngerti isinya gitu loh Bu. Oke sampai sini? Berarti Ibrahim perlu penuh why nggak dalam hidupnya? Iya. Nah orang-orang sekarang penuh why nggak kira-kira? Ikutin. Nggak pernah nanya kenapa. Begitu nanya kenapa dikit, no, ikutin aja. Betul kan? Tidak didesain untuk menjadi sosok yang bertanya dan kritis. Yang penting ngikutin tanpa sebuah pertanyaan. Kira-kira mengajarkan jadi berhala nggak? Nah gitu. Padahal akal ini adalah sekali lagi fundamental awal seseorang mau melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Sampai sini oke? Jadi kalau kita nggak ada why Bu, ikut-ikutan aja. Yuk motong sapi yuk, kenapa? Udahlah, cret. Nggak apa-apa. Tetapi bukan itu tujuan utamanya gitu. Paham? Oke? Aduh lemas gini ibu-ibu, oke ya? Clear ya? Berarti, maaf ya, Ibrahim ini kira-kira mau merubah sebuah sistem yang diwariskan bergenerasi-generasi nggak kira-kira? Iya. Makanya yang biasanya jadi nabi dan rasul pasti pembaharu.
Bu, Nabi Muhammad begitu jadi nabi disebut apa coba? Orang gila. Berarti dia melakukan sesuatu di luar kebiasaannya nggak kira-kira? Berarti dia tidak mau ngikutin kebiasaan yang dalam tanda petik nggak selaras lah gitu kira-kira. Paham? Sip? Clear? Berarti ketika Ibrahim ini memiliki pola pikir, paradigma, makanya di surat 6 ayat 72 tuh sampai nanti ayat 80 something, itu nanti kelak yang akan jadi doa iftitah kita di situ tuh. Ini juga banyak yang nggak ngerti loh, doa iftitah datangnya dari kisahnya Ibrahim. Sampai nanti dia mengatakan inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati, semuanya. Kenapa? Karena Ibrahim mencari, masa Tuhan patung gitu? Enggak, Tuhan tuh matahari gede. Tapi begitu sore tenggelam, tapi masa tenggelamnya Tuhan? Enggak jadi matahari, ganti bulan gitu. Ganti bintang. Ujungnya bukan itu. Aku menemukan bahwa Tuhan bukan di situ semua, tapi di sini. Gitu loh, Bu. Berarti Ibrahim ini tipikal seeker atau believer? Seeker lah jelas. Dia mencari sesuatu yang dia alami langsung, bukan percaya dongeng apa yang orang lain katakan gitu kira-kira. Paham? Berarti kalau dia jadi believer, ujungnya ngikutin, taklid, nggak tahu kenapa, pokoknya katanya itu namanya believer. Tapi kalau seeker, saya tahu manis bukan gara-gara dongeng, tapi saya tahu manis gara-gara saya icip sendiri yang namanya gula gitu. Makanya believer, Bu, maaf ya. Rata-rata believer, dia pasti memaksakan belief orang lain untuk ngikutin beliefnya dia. Disalahin aja udah pasti. Makanya yang namanya believer pasti nyari teman. Makanya kalau orang meyakinkan orang lain untuk mengikuti keyakinan dirinya, udah pasti dia juga kurang yakin sama keyakinannya. Buktinya perlu teman. Makanya believer itu senangnya berkerumun, ngumpul banyak-banyak. Kenapa? Begitu kuat ikatanku, makin benar. Tapi seeker gak perlu validasi karena kenapa? Aku mengalami langsung. Oke sampai sini? Sip? Jadi ibu-ibu mau jadi seeker, mau jadi believer? Sip. Tapi boleh-boleh aja terserah. Nah. Kalau seeker banyak why-nya gak? Itulah Ibrahim. Oke? Sip? Dapat? Stage 1 nih ya. Stage 1 nih. Nah, begitu stage 1 lewat, muncul tuh, mulai the journey begins. Dari mulai step 1, step, sampai nanti akhirnya ke sini. Nah, melalui step inilah, step demi step inilah, namanya kurban. Gitu loh, Bu. Berarti kurban itu adalah step by step mengedekatin lagi sama Tuhan, sama Allah, dekat lagi, terus aja step by stepnya. Nah, perjalanan umumnya dari awal sampai akhir namanya haji gitu. Maka haji itu artinya perjalanan. Paham? Dari Senayan ke sini itu haji. Tapi dari Senayan tadi saya lewat mana? Lewat ke Barito. Barito muter ke Fatmawati. Fatmawati muter ke Antasari. Itu adalah kurbannya. Mendekat. Akhirnya nyampe ke sini nggak? Berarti pertanyaan saya, haji dan kurban ini sesuatu sekali atau seumur hidup? Maka kemabruran haji tidak terletak di sana. Pas pulang. Yang dilakukan dalam keseharian. Berarti ini present continuous nggak semuanya? Gitu. Paham? Sip ya? Nah, supaya diingat, tiap tahun ada upacara. Upacaranya namanya Idul Adha. Tapi yang namanya upacara tidak membuat orang naik kelas. Sok ibu waktu sekolah, Pak kenapa sih aku nggak naik kelas? Karena aku rajin upacara. Ya iyalah kamu nggak pernah ada di kelas. Nggak pernah ikut ujian. Tapi waktu sekolah upacara perlu nggak? Perlu juga, kalau nggak nilainya jadi kurang. Tapi penentu naik kelas bukan pada upacara, gitu. Paham nggak? Oke? Sip? Jadi yang penting upacara atau ujiannya? Dua-duanya. Gimana? Paham gitu.
Sholat itu jembatan atau titik sampai? Titik sampainya takwa. Puasa jembatan titik sampai? Jembatan. Titik sampainya haji jembatan titik sampai? Titik sampainya Jadi yang penting hajinya takwanya? Dua-duanya. Yang satu jembatan, yang satu titik sampai. Gitu loh. Paham? Karena tidak ada hasil kalau tidak ada proses. Oke? Oke nggak ini? Oke. Ntar jam berapa ini? Oke. Udah ya? Bu sampai tahapan ini dapat sesuatu nggak? Dapat ya? Sip, mantap. Supaya besok tuh kurban tuh ngerti. Nanti zuhur, ini kenapa nyebut Ibrahim tuh ada giroh. Giroh tuh apa ya? Ada semangat gitu. Jadi ngomongnya tuh nggak kosong. Allahumma sholli ala sayyidina. Bukan nggak gitu. Tapi ekspresi, yes I get it. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim. Karena kenapa? Ibrahim perilakunya mau aku ikutin gitu. Gue mau Ibrahim banget, mau Muhammad banget gitu. Bukan bajunya doang, bukan. Yang diikutin bajunya, cara makannya. Buka puasa pakai kurma, kenapa? Nabi Muhammad juga gitu. Ya iyalah di sana nggak ada candil, bener nggak? Aneh-aneh aja. Jadi sekarang yang diributin kurmanya, tapi nggak apa-apa juga sih. Tapi poinnya bukan itu gitu. Sip? Oke? Paham ya? Dah. Sip? Oke. Pelan-pelan nggak apa-apa ya? Slow but sure. Nah, sekarang ini part yang kalau di tulisan saya part 2 nih. Kan saya bikin 7 part tuh. Ibu nanti baca ya, supaya nanti align. Nah, sekarang dimulailah the beginning, Ibrahim sosok menuju best of the best of the best. Gitu ya. Jadi perjalanan ginilah. Istilahnya dari level 0 menuju level 100 gitu kira-kira. Sekarang saya tanya, berarti ini semua perjalanan-perjalanan ujian nggak kira-kira? Yes. Mungkin nggak sosok Ibrahim, saya ngomong sosok ya. Mungkin nggak sosok Ibrahim ini mencapai level Ibrahim sehingga Allah mengatakan aku telah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganku tanpa aku uji dulu, mungkin nggak? Jadi Bu kalau ada yang ngomong I love you, uji dulu dong, bener nggak omongannya gitu. Betul nggak? Cuman ngomong I love you gampang, tapi teruji atau tidak gitu. Sip? Maka ujian ini nanti yang akan menentukan level. Jadi ini Ibrahim, ini makom Ibrahim tertinggi. Makomnya 100 gitu. Ya? Dah, pelan-pelan nih. Sekarang saya tanya, kalau dia mau diuji harus ada alat ujinya nggak? Harus ada nggak? Harus. Makanya dihadirkan alat uji terbaik dalam hidup. Bu, nggak bisa enggak lah. Alat uji terbaik dalam hidup, at least ada 2 komponen utama. 1 pasangan, 2 anak, udah nggak ada lagi. Satunya lagi harta lah. Makanya dicatat aja ya. 34, 37. 8 ayat 28 atau gue buat 64 ayat 14 sampai 16. 34, 37, 8 ayat 28, 64 ayat 14. Semua ini mau ngasih tahu bahwa harta, anak, pasangan intinya adalah ujian bagimu. Oke? Sip ya? Berarti sekarang saya tanya, setiap siapapun yang dihadirkan menjadi orang-orang terdekat kita untuk meningkatkan kita menjadi Ibrahim, makom Ibrahim nggak kira-kira? Iya. Iya. Sekarang saya tanya, kalau mau jadi levelnya makom Ibrahim, perlu dengan level permaafan nggak? Sabar nggak? Bu saya mau nanya, nggak ada orang sabar rajin ikut pengajian, nggak ada Bu. Tapi orang sabar karena sering ketemu orang nyebelin.
Jadi kalau pasangannya nyebelin, alhamdulillah, ini alat untuk aku menjadi makom Ibrahim. Belakangnya pret gitu, Bu, nggak apa-apa sih gitu. Bu, pasangan suka nyebelin nggak? Oh, iya, nya juga gigi 5 ya, gitu. Kirain kalau udah 70 enggak sih, kirain ya. Tapi juga. Anak suka nyebelin nggak? Oh, waduh. Jadi nggak mungkin Allah ngasih penguji makom Ibrahim kita tuh nggak mungkin. Makanya nanti kita dipersatukan, ada pasangan, ada anak. Sok kita lihat. Maaf ya. Adam, pusing nggak jadi bapak? Kenapa coba pusing? Dikisahkan anaknya berantem sampai bunuh-bunuhan. Habil-kabil ribut nggak? Problem keluarga bukan? Iya. Turun, Nuh. Istrinya rese nggak? Rese banget anaknya, ikut-ikutan. Ibrahim, bapaknya nggak akur. Betul? Musa, bapak tirinya nggak akur. Betul nggak? Jadi dari Adam sampai semua dikasih alat penguji untuk naik ke level tertinggi, namanya keluarga. Jadi kalau sekarang sering ada yang curhat, Kang, aku punya masalah keluarga. Ya elah, dari zaman Adam juga udah gitu kali, gitu. Kok ribut sekarang sih, gitu. Bukan masalah sekarang, itu klasik gitu. Paham nggak ini? Sip ya? Karena Bu, rumus utama dalam hidup, yang akan bisa menyakiti kita adalah orang yang kita sayangi, titik. Bukan orang yang kita benci justru. Yang akan menyakiti kita lebih dalam adalah justru orang yang kita sayangi. Nah, sekarang berarti pertanyaannya, si level Ibrahim bawah ini perlu diuji nggak? Iya, ujian pertamanya namanya Sarah. Istri yang pertama kan? Nggak punya anak, Ramses II ngasih Hajar. Bu, kalau Fir'aun qualities atau simbol? Fungsi, namanya Ramses. Sifatnya seperti Fir'aun. Jadi Fir'aun itu sifat atau orangnya? Berarti sampai detik ini Fir'aun ada nggak? Pernah ketemu? Sok besok ngaca ibu, sok ngaca. Iya kan, ngerasa dirinya benar terus, ngerasa dirinya Tuhan, ngerendahin. Ada nggak sifat-sifat itu? Berarti kefir'aunan selalu ada nggak? Nah, namanya Ramses gitu. Yang mati Ramses atau Fir'aun? Fir'aunnya ada? Di mana? Bu, setan itu nama atau qualities? Kayak gitu, nanti ngerti. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, semuanya talk about qualities. Gitu. Itu bukan ngomongin tentang sosok, bukan. Paham? Jadi Fir'aun berkeliaran nggak di dekat-dekat kita? Namanya bisa siapa aja nggak? Nah gitu. Sip? Oke? Oke. Lahirlah dari Hajar, anak namanya Ismail. Gak lama lahirlah Ishak. Ishak punya cucu, punya anak namanya Yakub. Nanti namanya kecilnya Yakub namanya Israel. Nama kecilnya Yakub, namanya Yakub itu nanti jadi Israel. Makanya disebut Bani Nanti dia lahirlah Yusuf, Daud, Sulaiman, Musa, sampai Isa di keturunannya Sarah. Makanya selebriti Nabi dan Rasul ada di golongan ini, kan di sini nggak pada terkenal. Tapi ujungnya di sini Muhammad. Sekarang saya tanya, Nabi Muhammad ngikutin Ibrahim nggak? Berarti Isa juga gitu nggak? Musa juga gitu nggak? Semuanya ini utusan-utusan yang ngikutin sumber yang sama, pengikut-pengikutnya pada berantem, aneh nggak? Aneh. Berarti ada kepentingan.
Kan semuanya penyatunya di sini. Ajarannya sama nggak? Sama, monoteism. Tapi kenapa setelah ini ada jadi berantem? Kenapa? Jangan-jangan nggak ngerti urusan ini gitu. Oke? Sip? Semua keturunan Abraham atau Ibrahim nggak? Iya dong. Ajarannya gitu juga nggak? Iya dong. Makanya dia disuruh mengesahkan Tuhan. Paham sampai sini? Clear? Oke? Dapat? Nah, berarti the journey begin ketika dia punya ini semua. Waktu di sini dia belum pernah ada pengujinya, ya nggak bisa lah disebut aku memilih dia sebagai kesayanganku. Tar dulu, didatengin dulu penguji-pengujinya nih, oke nggak gitu. Sip? Nah, sekarang yang menarik adalah, ini saya mau pakai kisah nih ya, dongeng ceritanya. Ibu-ibu, kalau ada seorang bapak, cerita nih, nunggu anaknya lahir 90 tahun, baru lahir. Kira-kira kelahiran anak itu, bapaknya bakal sayang banget nggak? Nah gitu. Makanya begitu Ismail brojol, Tuhan bilang, hati-hati loh. Ada anak, jangan sampai kamu mempersekutukan anak dengan aku, kata Allah. Betul? Bu, mohon maaf, bisa nggak kejujuran seorang ayah luntur gara-gara keinginan anak, akhirnya ayahnya harus korupsi, bisa nggak? Bisa. Iya, berarti mempersekutukan nggak tuh? Dia menuhankan anak. Jadi makna sembelih ini bukan pakai golok gitu, bukan. Sembelihlah kecintaanmu yang berlebih. Berarti Ismail ini bisa harta nggak? Sesuatu yang menjauhkan dari Allah deh pokoknya. Yang jadi berhala deh. Bisa jabatan? Bisa? Bisa. Bisa gelar? Bisa status sosial? Bisa. Anak? Rumah, mobil, bisa nggak? Artinya yang membuat kamu melekat sehingga kamu tidak menyatu denganku, lepas dari yang namanya welas asih, lepas dari yang namanya realitas, disitulah kita disuruh menyembelih. Paham, Bu? Sip ya? Berarti sekarang konteks utamanya dalam wilayah penyembelihan itu intinya adalah apapun yang menutupimu dari hubungan langsung dengan Allah yang bentuknya welas asih, lepasin. Sehingga kurban itu bukan konteks ibadah tahunan, quote and quote. Ya setahun sekali motong sapi kambing, that's good. Tapi hari-hari perlu kurban nggak? Contoh. Nah kurban tuh jangan langsung mikir motong lagi dong sekarang. Mendekat. Makanya di surat 9 ayat 99, cara mendekat kepada Allah nggak bisa enggak. Kamu melakukan yang namanya amal soleh. Suatu cara untuk melakukan pendekatan kepadaku, doing my qualities, kata Allah. Jadilah wakilku untuk bermanfaat. Contoh, ini selesai kurban nih, udah minggu depan, atau jangan minggu kejauhan, besoknya. Ibu-ibu kira-kira lagi ngelihat fakir miskin, ada rasa kayaknya kelaparan deh. Ada panggilan, beliin nasi bungkus, kasihin sama dia. Lagi kurban nggak tuh? Nah, gitu. Jadi boleh pakai nasi bungkus nggak? Dalam keseharian nih. Boleh pakai apapun nggak? Karena kata kuncinya adalah mewarisi kualitasnya Allah yang bentuknya kasih sayang. Untuk memberikan outputnya adalah manfaat. Sip? Oke? Paham ya? Makanya nanti kita ngerti Ismail ini adalah simbol jiwa yang sudah tenang. Ibu pernah dengar nggak cerita Ismail waktu mau disembelih Ibrahim? Dongeng itu selalu Ibrahim kecil dibawa ke atas gunung. Betul? Padahal di surat 3799 sampai 102 ada tuh di catatan saya. Waktu obrolan antara Ibrahim sama Ismail ditanya, ketika Ismail sudah bisa berusaha bersama bapaknya. Berarti dia udah dewasa belum? Nah gitu.
Makanya nanti dipisahin, dilepasin. Artinya apa? Melepaskan kemelekatan. Dan yang paling sulit melepaskan kemelekatan sama siapa? Anak. Sip? Oke? Paham? Kan rada gak masuk akal ya, begitu naik ke atas, sering berubah jadi kambing. Gimana ceritanya? Kan Ibrahim bukan pesulap ya? Betul nggak? Makanya bahasa Quran itu disebut sembelihan yang besar, agung. Ada tuh catatan saya. Nah, sembelihan yang agung itu apa? Sesuatu yang kamu sangat melekat gitu. Kan nggak spesifik di Quran ngomong sembelilah kambing, enggak. Tapi sembelihan yang besar. Berarti ini jadi perumpamaan nggak? Iya. Sok bu, kalau itu spesifik binatangnya. Sembelihlah Brontosaurus, pusing kita nyarinya sekarang. Bener gak? Berarti kenapa digunakan bahasa perumpamaan? Supaya bisa terjadi di dalam setiap kondisi. Berarti urusannya masalah motong binatangnya atau motong kemelekatannya? Nah, dalam upacaranya ada sifat kebinatanganmu dipotong dong. Supaya sifat kebinatanganmu tidak menjadi prioritas di dalam dirimu. Gitu. Wih, azan pas nih. Oke, Bu? Paham ya? Jadi, di fase pertama ini, kurban bukan hanya memotong sapi dan kambing, tapi kurban adalah memotong kecintaan kita berlebih kepada sesuatu. Ada tas ratusan juta, melekat banget. Kalau kegores dikit ngambek, kurbanin gitu. Misalnya, mau qualities konteksnya apa, intinya terletak pada qualitiesnya gitu intinya. Oke? Sip? Paham ya? Terakhir nih, kita udah masuk suhu. Ibu sampai sini oke? Ibu get something gak nih dari obrolan ini? Sip, mantap, mantap. Udah ya, ini kita baru 10% Bu. Ya, saya tuh gak pengen ngeberesin cepet Bu ayat sebutin, tapi gak paham gitu. Karena mendingan pelan, pulang dikerjain, ngerti gitu. Betul nggak? Sip. Terakhir. Di surat 22 ayat 67. Daging-daging dan darahnya itu tidak sampai kepadaku. Tapi yang nyampe kepadaku adalah ketakwaanmu. Berarti takwa adalah tujuan. Berarti sapi alat bukan? Kambing alat bukan? Unta alat bukan? Alat itu adalah jembatan untuk menuju kepada tujuan. Maksud saya, semoga kita tidak sibuk di alatnya tapi nggak nyampe ke tujuan gitu. Sibuk mulu nyari, kan suka ada ya, semakin banyak bulunya semakin banyak pahalanya. Jadi setiap ke tukang kan dia, Mas ini kambing jumlah rambutnya nggak tahu, dia kurang. Oh ini kayaknya banyak pahala misalnya. Nggak apa-apa juga sih. Tapi tujuannya bukan itu gitu. Sip ya? Karena tujuannya adalah membuat ismailmu, membuat jiwamu mutmainah atau tidak. Karena nanti Bu, ada aku 1, aku 2, aku 3, aku 4. Ibrahim ini di aku 2. Ismail itu di aku 3. Ibrahim dan Ismail di tengah-tengah Hajar. Makanya nanti ada sa'i. Ada Safa dan Marwah. Betul? Itu kan, Hajar itu rahimnya kosmik lah gitu kira-kira. Nanti kita ngerti itu. Keren banget. Makanya nanti ada tawaf, ada sa'i, ada tahalul, ada jumroh, ada wukuf. Bu, itu indah banget. Dalam keseluruhan hakikat. Yang nanti kita ngerti bahwa itu semua bukan upacara tahunan, tapi bagaimana kita mengalaminya dalam keseharian. Clear? Sip ya? Jadi intinya yuk, apapun yang kita lakukan, mari kita qorib itu mendekat. Salah satunya adalah mari kita warisi sifat Allah yang welas asih dalam apapun itu, yang outputnya adalah manfaat. Selamat berkurban, selamat selalu mendekat, senantiasa kasih sayang Allah selalu membawa kita menuju kepada kesatuan dengan dirinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada pertanyaan? Ya, waktunya habis, sudah cukup ya? Udah. Aman? Kunyah dulu boleh ya? Kurban jadi nggak harus selalu
Ya, Kak kalau udah ngerti ini kan oke Bu. Iya. Sip. Gitu. Ya, tas. Tradisi. Tapi kita kan bijaksana ya. Oh. Bu, maaf ya. Maaf. Ini kita ngomongin hakikat betul nggak? Dah. Yang ngerti hakikat kira-kira banyak atau sedikit? 1%. Kalau ngomongin ini tiap hari kita berkurban katakanlah mampu cuman ngasih makan orang nasi sama ayam, itu jadi kurban nggak kira-kira? Iya udah. Tapi ibu pulang dari sini nggak usah gini juga. Hei semua yang motong sapi. Udah ayam aja, jangan. Itu namanya ngajak berantem. Paham ya? Udah sapi mas sapi aja, kambing, udah jangan dirubah-rubah. Urusan mahdoh jangan dirubah-rubah Bu. Sosial jangan dirubah-rubah. Gitu. Tapi yang paling penting kita melakukannya paham atau enggak gitu kan. Makanya Ibrahim itu adalah bijaksana. Bukan ngomong benar atau salah, bukan. Oke? Cukup ya? Doa boleh terakhir? Yuk kita santai dan rileks. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu semoga ada manfaat. Saya minta maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, tidak baik. Semua kebaikan datang hanya dari Allah dan hanya milik Allah. Siapapun yang mengatakan kebaikan baik, yang mendengarkan kebaikan baik, tapi yang lebih baik adalah orang yang bersegera dalam berbuat kebaikan. Yuk jadi yang terbaik, selalu bersegera dalam berbuat kebaikan. Selamat kurban, semoga ibu-ibu selalu sehat dan bahagia. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Mangga Bu, kalau mau ditutup. Tepuk tangan dulu. Jadi jalan Idul Adha sekarang dapat pelajaran ya. 13 tahun ikut pengajian, baru tahu namanya Nabi Muhammad adalah hamba.